Selamat pagi. Shalom. Sekali lagi kita katakan, Shalom, selamat pagi. Shalom. Adalah merupakan anugerah kita bisa bertemu kembali, menikmati firman-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati pujian, penyembahan dan firman-Nya. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu sangat panjang dan lebar. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Engkau yang selalu setia menemani kami Tuhan. Engkau yang selalu setia memberkati kami. Terima kasih Bapa, sepanjang ibadah ini Tuhan kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kasih-Mu ya Tuhan yang memenuhi kebutuhan dan kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Ku dicintai dan dianugerahi oleh karena kasih-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, oh, Kau sangatlah cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Engkau segalanya. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga kepada Pak Bersih Tarigan dan Ibu, dan juga Pak Samuel Tarigan dan Ibu. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan
Mari sebelumnya saya undang kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali aku mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepadaku menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan juga Engkau mengurapi sidang jemaat sekalian, sehingga setiap kami boleh mengerti akan isi hati-Mu dan kami boleh memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dengan dasar yang benar. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, pada pagi hari ini ada sebuah tema yang diberikan kepada saya. Tema itu adalah kasih Kristus adalah dasar hidup orang percaya. Kita semua tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Kalau sudah ditanya, apakah engkau tahu bahwa Yesus mengasihi engkau? Pasti hampir semua saudara pasti akan mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tetapi hari ini saudara sekalian, kita akan belajar lebih dalam mengenai kasih Kristus yang menjadi dasar hidup daripada orang percaya. Nah, saya akan masuk kemudian pada slide yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Kasih Kristus yang kekal. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Pernahkah sudah membayangkan bahwa ada seorang yang bersedia mati bagi orang-orang durhaka? Andai kata orang benar, orang baik, mungkin ada orang yang bersedia mati untuk mereka, walaupun barangkali itu sangat jarang sekali dia bisa temui. Atau mungkin kita belum pernah lihat hal itu terjadi. Tapi firman ini mengatakan, Kristus mati waktu kita masih lemah. Kristus mati untuk kita ketika kita menjadi orang-orang durhaka. Berarti pribadi ini, Yesus adalah pribadi yang luar biasa kasihnya kepada manusia. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 6 tadi dikatakan, Yesus mati bagi orang durhaka. Ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus bukan mati untuk manusia yang baik. Justru Yesus mati untuk manusia yang berdosa. Bagi orang durhaka, bagi orang berdosa, tentunya tidak punya alasan untuk bisa menerima kasih Tuhan. Hanya orang baik, secara umum saudara sekalian, hanya orang baik yang bisa menerima kasih dari orang lain. Kalau orang itu jahat, tidak mungkin dia layak menerima kasih dari orang lain. Apalagi kasih Tuhan. Apalagi sampai kasih yang ditujukan melalui kematian dirinya. Sungguh-sungguh tidak ada manusia yang layak. Manusia durhaka, manusia berdosa, sungguh-sungguh tidak layak menerima kasih Tuhan. Namun demikian, Kristus rela mati bagi kita demi menebus dosa-dosa kita. Kalau sudah mendengar kata tebusan, saudara akan memahami, saudara mungkin mengingat, misalnya ada seseorang, satu keluarga yang anaknya diculik. Lalu penculiknya itu meminta sebuah tebusan. Betapapun keluarga itu keluarga yang hebat, berkuasa, kaya, tapi mereka menjadi lemah oleh karena anak yang dikasih itu diculik oleh seseorang. Dan mereka akhirnya bersedia membayar sejumlah uang tebusan berapapun besarnya demi keselamatan sang anak yang mereka kasihi. Tahukah saudara, demikian juga kita. Kita juga sudah diculik dalam tanda kutip. Kita sudah dibawa kekuasaan penculik kita, yaitu iblis, yang membuat kita tidak berkutik. Sehingga akhirnya Tuhan perlu menebus dosa kita. Kalau
Kisah tadi, keluarga itu membayar sejumlah uang. Tapi Allah menebus dosa kita dengan cara memberikan hidup anaknya sebagai tebusan buat kita. Yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Itulah yang namanya kasih karunia. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, dia memberitakan yang namanya Injil kasih karunia. Saudara harus betul-betul memahami Injil atau kabar baik adalah kabar baik mengenai Kristus. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mati untuk penebusan yang sempurna. Tuhan Yesus itu mati untuk penebusan manusia yang sempurna. Maksudnya apa saudara sekalian? Ini perlu saudara pahami baik-baik. Karena hal ini seringkali sangat sulit diterima oleh orang-orang yang tidak benar-benar mengerti akan kasih karunia Tuhan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Dosa-dosa umat Allah di masa lalu ditebus oleh kematian Yesus pada saat itu. Artinya apa? Maksudnya adalah waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, maka seluruh dosa manusia di zaman itu ditebus oleh kematian Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di kemudian hari setelah kematian Yesus? Ternyata sekalian, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu tetap berkuasa untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang hidup di waktu yang setelah itu. Makanya dosa-dosa umat Allah di masa kini juga ditebus oleh kematian Yesus yang sama di masa itu. Yesus hanya mati satu kali, menebus dosa manusia. Kalau dia hanya bisa menebus dosa di zaman itu, maka manusia yang lahir berikutnya tentunya akan mengalami kematian kekal. Tetapi tidak, sekalian. Kematian Yesus 2000 tahun lalu itu, kuasa penebusannya terus berlangsung setiap saat, setiap hari. Jadi ketika ada orang yang lahir di kemudian, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, semua dosa mereka itu diampuni oleh kematian Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan masa mendatang? Kematian dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa umat Allah di masa yang akan datang juga ditebus oleh kematian Yesus pada saat yang lalu. Berarti kematian Yesus 2000 tahun lalu itu bisa mengampuni dosa manusia sepanjang waktu sampai selama-lamanya. Karena itu berarti kuasa kematian Yesus sanggup untuk menebus dosa manusia di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Coba renungkan sedikit, renungkan sebentar sekalian. Dosa-dosa masa lalu sudah diampuni. Kita mungkin mudah percaya itu. Dulu saya berpikir, kalau andai kata hari ini saya terima Yesus, maka semua dosa saya dari hari ini mundur ke belakang, itu diampuni oleh Tuhan. Tapi kemudian saya berpikir, bagaimana dengan dosa saya yang esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bagaimana pemberesannya? Dan saya berpikir waktu itu, mungkin saya harus minta ampun agar supaya dosa saya itu diampuni oleh Tuhan. Tidak ada masalah dengan pengampunan. Tidak ada masalah dengan meminta ampun. Tetapi saudara harus tahu, Alkitab mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah Yesus sudah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu. Dan darahnya tidak pernah lagi ditumpahkan di waktu kemudian. Berarti sekalian, pengampunan dosa kita bukan yang utama karena kita minta ampun. Tapi dosa kita ditebus, kita diampuni oleh kematian Kristus 2000 tahun lalu. Karena itu dengarkan baik-baik. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara mungkin bisa katakan amin? Saudara lihat, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus dipersembahkan di atas kayu salib hanya satu kali.
Yesus hanya naik ke salib hanya satu kali. Dia mati di kayu salib hanya satu kali. Tapi dikatakan apa? Kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Itu saudara saya hari ini adalah orang-orang kudus. Bisa katakan amin? Kita bukan lagi orang-orang berdosa. Kita orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Renungkan baik-baik akan ayat ini. Ayat berikutnya yang 14. Kitab Ibrani yang sama. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Pada ayat yang tadi kita baca, kita telah dikuduskan. Ayat 14 dikatakan, kita telah disempurnakan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bukan orang yang rusak, kita adalah orang yang sudah disempurnakan. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, saudara saya adalah orang kudus. Selama-lamanya kita adalah orang-orang yang sempurna. Saudara lihat, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau ada orang yang bersalah sama kita mungkin bisa mengampuni. Tapi lupa enggak? Enggak, kalian. Kita enggak lupa. Kita mungkin sudah ampuni dia. Kita sudah maafkan dia. Tapi kita enggak lupa. Kadang-kadang kalau kita lagi ingat, kalau kita lagi kesel, kita cerita sama orang. Atau kita bicara sama orang. Dulu si Anu berbuat ini kepada saya. Padahal kita sudah ampuni. Tapi kita tidak lupa. Tapi firman Tuhan mengatakan, Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Oleh karena itu kalau ada orang, dulu saya pernah ikut satu acara, ya, pemulihan diri, dan di sana pemimpinnya mengatakan, coba kamu tulis semua dosa-dosa kamu. Kalau lupa bagaimana? Coba ingat-ingat, tulis 25 dosa-dosa kamu. Lalu sekalian, dulu kita berusaha menulis itu. Kita berusaha mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Padahal Alkitab mengatakan Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Kalau Allah tidak lagi mengingat dosa kita, untuk apa kita mesti ingat dosa kita? Tidak perlu sekalian. Saya tahu setiap orang punya kesalahan di masa lalu. Mungkin kesalahan kecil atau kesalahan besar. Kadang-kadang kita masih ingat, kadang-kadang kita menyesal, dan lain sebagainya. Tetapi saudara harus tahu, firman Tuhan mengatakan Allah tidak lagi mengingat dosa saudara dan dosa saya. Tidak mengingat. Jadi, ayat berikutnya dikatakan, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi jangan dikatakan kita mesti bayar harga. Kadang-kadang orang mengatakan, oh kita harus bayar harga. Saudara, harga itu memang perlu dibayar. Alkitab bilang apa? Alkitab mengatakan kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dan harganya telah lunas dibayar. Kalau udah lunas, kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Tidak ada apapun yang kita perlu bayar terhadap kesalahan kita. Karena Tuhan sudah membayar kita sepenuhnya. Nah yang kedua, tadi kan dikatakan kasih Kristus menjadi dasar hidup orang percaya. Dasar atau fondasi. Kalau orang bangun rumah, dia mesti gali fondasi. Di sini saya ketemu satu gambar, rupanya orang ini akan membangun sebuah entah rumah, entah gedung yang mungkin lantainya agak tinggi. Dan dia gali dalam-dalam, dia bikin besi beton, rangkaian besi beton, nanti akan dicor dengan semen. Dan itu menjadi satu fondasi yang kuat. Demikian juga, hidup Kristen saudara, hidup Kristen saya harus punya fondasi yang kuat. Tentang apa? Tentang apa? Itu tentang persekutuan saudara dan saya dengan Tuhan. Persekutuan saudara dengan Tuhan haruslah dibangun atas dasar kasih karunia-Nya. Hubungan Tuhan dengan kita dengan Tuhan, bukan didasarkan
atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi hubungan kita, persekutuan kita didasari oleh apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kadang-kadang saudara sekalian, kita diminta untuk berbuat sesuatu supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Memang Alkitab mengatakan bahwa dosa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Memang betul, Alkitab mengatakan begitu. Tapi dosa kita sudah diampuni. Saudara ingat kisah ketika Tuhan Yesus disalib? Ketika dia mati, lalu dikatakan apa? Tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Tadinya ada tabirnya, tebalnya itu bukan sekedar gorden. Tabir itu tebalnya 10 cm. Lalu terbelah dua secara diagonal dari atas sampai ke bawah. Tabir itu memisahkan ruang maha kudus, tempat di mana Allah berdiam, dengan ruang maha kudus. Makanya nggak ada orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam besar yang bisa masuk dalam ruang maha kudus. Itu pun harus dalam keadaan yang kudus. Kalau dia tidak menguduskan dirinya, waktu dia masuk, dia akan mati di sana oleh kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan itu terpisah dengan manusia. Kalaupun orang boleh masuk, hanya imam besar. Umat biasa tidak boleh masuk. Tapi ketika Yesus mati kayu salib, tabir itu terbelah dua. Artinya apa? Sekarang ruang maha kudus terbuka untuk semua manusia. Sepertinya Allah mengundang manusia untuk datang kepada Dia. Karena apa? Karena tabir itu sekarang diganti dengan kehidupan Yesus. Puji Tuhan. Jadi, kita memang sebetulnya nggak layak. Tapi kita menjadi layak oleh perbuatan Yesus. Oleh ketaatan Yesus. Dan semua apa yang Yesus lakukan itu, seolah-olah kita yang melakukannya. Haleluya. Yesus taat kepada perintah Bapaknya, seolah-olah kita yang taat, saudara sekalian. Jadi, saya ulangi lagi, persekutuan saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, haruslah dibangun atas dasar kasih karunia-Nya, yaitu apa yang dibuatnya di atas kayu salib. Dan bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan. Seringkali kita disuruh lakukan sesuatu, memberi persembahan, mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, supaya kita menyenangkan Dia. Sebetulnya nggak ada masalah dengan persembahan. Nggak ada masalah dengan memberi, nggak ada masalah dengan memuji menyembah Dia. Itu oke baik-baik saja sekalian. Tetapi kalau kita lakukan itu untuk mencari perkenanan Tuhan, itu tidak sesuai dengan Injil kasih karunia. Nggak sesuai. Nanti kita akan belajar lebih lanjut sekalian. Di bawah saya tulis, hubungan dan persekutuan. Dulu saya berpikir, bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah lahir baru, kan manusia roh kita ini menjadi baru. Dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Kita tercipta menjadi manusia roh, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan manusia baru itu sekarang sudah menyatu dengan Tuhan. Tuhan itu bukan cuma di sebelah kita, Tuhan itu juga bukan cuma tinggal di dalam kita, tapi Tuhan itu menyatu dengan kita. Kalau menyatu, saya berpikir, kalau menyatu, kan berarti sudah berhubungan dong. Apalagi yang mesti dicari. Sudah menyatu. Tapi ternyata sekalian, berbeda antara hubungan dengan persekutuan. Kalau hubungan itu semua yang Tuhan lakukan. Sudah beres, sudah selesai. Manusia roh kita sudah menyatu, bukan menyatu dalam sebuah hubungan yang sangat intim. Tapi persekutuan adalah hal yang kita lakukan sehari-hari kepada Tuhan, dengan Tuhan. Mungkin lewat doa, mungkin lewat membaca Alkitab, mungkin lewat menyanyi, memuji, menyembah Dia. Kita membangun persekutuan kita. Untuk apa? Bukan supaya berkenan, bukan. Tapi supaya kita boleh merasakan keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin selalu dekat dengan kita.
kasih karunia itu cuma-cuma. Kebenaran saudara, kebenaran saya, bukan karena perbuatan kita, tapi karena penebusan Kristus. Dulu kita berpikir, kita menjadi benar kalau kita melakukan yang benar. Tapi tidak. Kita menjadi benar oleh karena Yesus lakukan kebenaran itu. Coba saudara ayatnya. Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Allah, saya, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semuanya telah berbuat dosa. Mungkin kita mengatakan begini, enggak kok, saya enggak berbuat dosa. Atau ya saya berbuat dosa tapi kecil kok. Terus kalian, ini bukan soal dosa kecil, dosa besar. Maksudnya apa sih berbuat dosa? Maksudnya saudara sekalian, kita ini membawa dosa turunan. Kita membawa sifat dosa, menerima sifat dosa dari manusia pertama. Terus turun berikutnya. Kita membawa sifat keberdosaan itu dalam diri kita. Itulah sebabnya kita bisa berdosa tanpa ada yang ngajarin. Saya masih ingat ketika anak saya masih kecil, ya. Satu hari kita cari dia waktu kita lagi pergi ke rumah saudara. Kita cari seluruh rumah nggak ketemu. Tahu-tahu kita lihat di kolong meja, saudara sekalian, lagi ngapain? Lagi makan kue. Pertanyaannya, siapa yang ajarin dia? Dia ambil kue itu nggak minta izin. Lalu karena nggak minta izin, dia sembunyi makan di kolong meja. Pertanyaannya, siapa yang ajarin? Kok anak kecil di bawah 5 tahun, kok bisa ngerti? Ini makanan dia ambil tanpa izin. Karena itu dia salah. Makanya dia sembunyi. Nggak ada yang ngajarin. Tapi sifat keberdosaan yang dia terima dari atas, itu membuat dia bisa berdosa tanpa ada yang mengajarkannya. Dan manusia selamanya disebut orang berdosa. Dan upah dosa itu apa? Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu sekalian, bukan sekedar cuma mati jasmani. Tapi upah dosa adalah maut, artinya apa? Mati dalam neraka, dalam keadaan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Terpisah abadi dengan Allah. Itulah upah dosa sekalian. Karena itu, supaya kita selamat, supaya kita enggak sampai masuk neraka, mesti diapain dong? Kita mesti dibenarkan. Kalau agama mendorong kita, menyuruh kita, supaya kita menuruti peraturan agama. Sebetulnya enggak masalah kalau kita memang menuruti perintah agama, enggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah sekalian, kalau kita menuruti, mentaati peraturan agama supaya kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Itu tidak mungkin sekalian. Betapapun kita berusaha, mungkin ajaran agama mengatakan, pokoknya kamu harus berusaha secara maksimal, sebisanya kamu. Saya katakan tidak ada gunanya. Selain untuk membuat diri kita merasa lebih benar atau agak benar. Karena kitab Yakobus mengatakan apa? Kitab Yakobus mengatakan, kalau kamu menuruti seluruh perintah Allah, namun mengabaikan satu saja di antaranya, maka kamu dianggap melanggar seluruhnya. Kalau saudara mau tahu standarnya Tuhan, supaya kita berkenan kepadanya, sebetulnya kalau mengikuti standar Tuhan, maka nilai kita nilai 100. Di surga enggak ada nilai 75, 90, 99, enggak ada. Hanya nilai 100. Dan kita enggak mungkin mencapai nilai 100. Tidak ada manusia yang tidak bisa berdosa. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Oleh kasih karunia, oleh pemberian, bukan oleh perbuatan kita, oleh kasih karunia-Nya, oleh kasih karunia Allah,
kita dibenarkan pasif dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Seringkali saudara sekalian, ketika seseorang menerima sebuah pemberian secara cuma-cuma, biasanya kita cenderung tidak menghargai pemberian itu. Kenapa? Karena kita nggak bayar sesuatu. Kita terima free. Kita nggak menghargai itu. Tapi saya mau bilang sama saudara, proses pembenaran hidup kita, dari orang berdosa sampai menjadi orang benar, itu memang cuma-cuma ditinjau dari sisi kita. Kita nggak bayar apa-apa. Tapi karena ada seseorang yang membayarnya buat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kematiannya. Bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi, hari ini dan seterusnya, kalau saudara ditanya, kamu orang berdosa atau orang benar? Saya mau katakan, saudara harus berani menjawab dengan iman, ya, saya adalah orang benar. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara bukan lagi orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang benar. Walaupun memang tubuh kita masih bisa berbuat dosa. Tapi di hadapan Tuhan, perhatikan, di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang benar. Karena kita sudah dibenarkan dan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Keselamatan kita, keselamatan saudara dan saya juga bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tahukah saudara, saudara dan saya bisa selamat, akan selamat, seterusnya selamat, bukan karena perbuatan kita. Seringkali, saudara sekalian, saya masih ingat, ketika saya belajar sebentar tentang evangelist explosion, penginjilan, saya menerima sebuah buklet kecil. Saya baca isinya. Ternyata selamat itu sederhana sekalian. Kita hanya didorong untuk menerima Yesus, percaya kepada apa yang dia lakukan, maka kita beres, selamatlah kita. Waktu saya baca itu, wah ternyata nggak sulit ya. Ternyata cukup mudah ya untuk selamat. Hanya percaya aja, selamat. Dan sebetulnya kalau kita ingat-ingat, Yohanes 3:16, sederhana sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diutusnyalah anak yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya apa supaya selamat? Cuman satu sekalian, percaya kepadanya. Nggak ada embel-embel, percaya dan percaya plus, nggak ada. Percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saudara sudah percaya Yesus? Kalau saudara mengatakan, yes, saya sudah percaya, maka saudara dan saya tidak akan binasa. Tapi saudara sudah mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Tapi sayang sekali, kemudian ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita mulai beribadah di gereja, kita diajarkan macam-macam, dan mulailah hal-hal yang lain diajarkan kepada kita. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang mesti kita lakukan. Saudara, tentu saja kita harus berbuat yang baik. Amin. Harus seperti itu. Waktu dulu saya mengajar di kelas-kelas pendalaman Alkitab. Sudah saya mengajar, lalu ada murid saya yang bilang begini, saudara sekalian. Pak, dia angkat tangan. Pak, kenapa ya? Kok makin lama saya ikut Tuhan, rasanya makin berat. Saya kaget. Saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang begini, makin saya tahu banyak, makin banyak hal yang saya tahu, saya belum lakukan. Dalam hati saya bilang begini, lah kalau begitu mendingan saya tahu sedikit dong. Sehingga hidup saya makin ringan. Kalau begitu saya nggak usah belajar firman dong, supaya hidup saya nggak berat. Itu yang terjadi saudara sekalian. Ikut Tuhan makin lama makin berat katanya. Padahal saya teringat 2 ayat saudara sekalian.
Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan pada kamu. Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Justru Tuhan bilang, kalau kamu lemah, letih, lesu, datang ke saya. Saya beri kelegaan. Dan belajar sama saya. Saya lemah lembut, rendah hati, jiwamu lega nanti. Kan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh murid saya. Makin lama ikut Tuhan, makin berat. Lalu saya teringat juga Yohanes 8 ayat 31. Tuhan berkata begini, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Haleluya. Kebenaran itu bukan menekan hidupmu. Kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Berbeda dengan orang Farisi yang memberikan hukum Taurat. Membebani orang hukum Taurat. Haleluya. Saya mau katakan pada saudara, ikut Tuhan itu bukan makin lama makin berat. Ikut Tuhan itu makin kita mengerti, makin kita memahami, makin kita dicerahkan oleh Tuhan, hidup kita makin merdeka, saudara sekalian. Haleluya. Ini ada masalah, saudara sekalian. Haleluya. Tuhan mengatakan tiap hari ada masalah, tiap hari ada kesusahan. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan bilang hari esok ada kesusahannya. Tiap hari ada kesusahannya. Tapi bukan berarti saudara saya harus mengalaminya. Dan kalaupun kita mengalaminya, kalau kita mengerti firman Tuhan, maka firman itu berkuasa untuk membawa kita tetap mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Saya bilang sama saudara, di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Firman Tuhan bisa mengerjakan yang mustahil dalam hidup saudara. Kalau selama ini saudara seringkali hidup susah, tertekan, menderita, batin tertekan, sering mengalami suatu tindasan, saya bilang sama saudara, percayalah, firman Tuhan tetap berkuasa sampai hari ini. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Percaya saudara sekalian, dalam hidup orang Kristen pasti ada mujizat. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Firman Tuhan bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Dan semua bilang sama saudara, apapun yang engkau alami, apakah itu penyakit fisik atau penyakit kejiwaan, pikiran, firman Tuhan sanggup menyembuhkannya. Bisa katakan amin. Saudara mungkin merasa lemah, haleluya. Kalau saudara merasa lemah, tahukah saudara, justru dalam kelemahanlah Tuhan mengatakan kepada Paulus, kuasaku menjadi sempurna. Sebagai orang Kristen, saya harus percaya, hidup itu ada mujizat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena ada Allah yang baik, yang memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Karena itu, sering-seringlah, rutinlah merenungkan firman Tuhan, supaya Anda jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, dalam kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasul Paulus mengatakan, dan aku berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tadi kita sudah belajar, kita menjadi orang benar. Karena kita apa? Karena kita menerima kebenaran dalam diri kita. Bukan dengan melakukan hukum agama, bukan. Tapi kita menerima kebenaran itu, oleh karena itu merupakan anugerah buat kita. Saudara dan saya tidak layak menerima itu. Kita adalah orang berdosa, tapi kita diberikan, dianugerahkan kebenaran melalui iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita menerima anugerah kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Dan anugerah itu telah mengubahkan saudara saya dari orang berdosa menjadi orang benar. Sepatutnya kita bersuka cita karena hari ini di hadapan Tuhan kita bukan orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita bukan orang-orang yang najis. Di hadapan Tuhan kita bukan orang yang tidak layak. Tapi di hadapan Dia kita adalah orang-orang yang layak, yang berkenan, yang disayang Tuhan,
yang menjadi anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Poin yang terakhir, tadi kita judul khotbah hari ini, kasih Kristus adalah dasar hidup orang percaya. Kita sudah belajar 2 poin, kita sudah belajar mengenai kasih Kristus, kita sudah belajar mengenai dasar hidup, yang ketiga, orang percaya. Sebagai orang percaya, hubungan dengan Allah itu bukan soal pikiran, bukan soal perasaan, bukan soal penglihatan, melainkan soal hati. Percaya itu bukan pikiran, saudara sekalian. Pikiran ini hanya sekedar sarana untuk menampung segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pikiran fungsinya itu sebagai, kalau komputer, hard disk. Kalau otaknya nggak ada, atau otaknya rusak, kan dia nggak bisa terima pikiran apapun juga. Jadi pikiran ini hanya sebagai alat, sebagai sarana untuk menampung hal-hal yang kita dengar, yang kita lihat. Entah itu dari Tuhan, berupa firman-Nya, entah itu Roh Kudus yang bicara sama kita, tapi juga termasuk apa yang dunia katakan pada kita. Sehari-hari, saudara dan saya terima mana lebih banyak? Dari Tuhan atau dari dunia? Sayang sekali, kebanyakan kita mungkin lebih banyak terima dari dunia daripada dari Tuhan. Itulah sebabnya sekalian, kita punya kecenderungan, pikiran kita lebih cenderung mudah menerima apa yang dunia katakan daripada yang Tuhan katakan. Coba saudara baca Google, informasi Google. Ketika saudara mendengar, akibat COVID itu jangka panjang. Orang yang kena COVID, setahun kemudian akan mengalami serangan ini, itu. Kalau saudara pernah kena COVID, saudara baca itu, bagaimana pikiran saudara? Wah, saya udah pernah kena COVID. Sekarang udah setahun. Apalagi apa yang dikatakan di sana, apa yang saudara baca di sana, saudara sedang alami mungkin. Saudara punya kecenderungan mempercayainya. Padahal, kalau saya perhatikan sekarang, saya baru tahu sekalian. Tidak semua berita di internet bisa semua dipercaya. Tidak. Ada banyak berita di internet yang menyimpang dari kebenaran sekalian. Tapi coba kalau sudah mendengar firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Atau firman Tuhan yang lain. Kita seringkali tidak mudah percaya. Berulang kali kita sudah dengar 10 kali, 20, 50 kali. Rasanya itu kok nggak masuk-masuk. Nggak paham-paham, nggak percaya-percaya. Karena apa? Pikiran saudara sekalian. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini mesti ditawan. Kalau enggak dia bisa kemana-mana. Orang yang ditawan nggak bisa kemana-mana. Di penjara. Kalau orang jahat, pencuri, perampok ditangkap, masuk penjara. Supaya dia nggak kemana-mana. Pikiran, Rasulullah mengatakan, saya menawannya, lalu saya menaklukkannya kepada Kristus. Karena hanya Kristuslah yang bisa menawan pikiran kita. Saya mau bilang sama saudara, selama sudah lebih mudah percaya pada dunia daripada firman Tuhan, berarti saudara lebih banyak terima dari dunia daripada firman Tuhan. Karena itu nggak ada jalan lain, saudara sekalian. Nggak ada jalan lain. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lakukanlah seperti Daud yang berkata apa? Berbagilah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saya baca yang keduanya. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Kita bukan merenungkan hal yang salah. Kita bukan merenungkan soal penyakit. Kita bukan merenungkan soal penderitaan yang kita sedang alami. No. Kita bukan sedang merenungkan kesedihan, tekanan yang kita sedang alami. Bukan.
tapi kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, saudara akan menemukan satu pribadi yang sangat mengerti akan kehebatan firman Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, saudara akan menemukan satu pribadi yang begitu cinta kepada firman Tuhan. Daud berkata, firman-Mu menyegarkan jiwaku. Haleluya. Daud begitu merasakan kehebatan firman Tuhan. Haleluya. Sampai dia berkata, lebih baik aku 1 hari di perhadapan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terus sekalian, saya katakan sekali lagi, jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan, karena itu menjadi kekuatan bagi hidupmu. Orang percaya atau percaya bukan soal pikiran, juga bukan soal perasaan. Wah, ini bahaya sekalian. Kita cenderung itu ingin merasakan sesuatu. Makanya waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika kita merasakan, dalam tanda kutip, rasanya Tuhan hadir, rasanya Tuhan dekat, rasanya Tuhan mengasihi kita, wah kita nikmat dengan hari itu. Kita mungkin bisa nangis atau tertawa, merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita mengatakan, oh hari ini enak sekali rasanya. Pujian, penyembahan, connect dengan Tuhan, enak sekali rasanya. Wah ternyata sekalian, sesudah puluhan tahun saya baru mengerti, perasaan itu berbahaya, saudara. Karena kita mudah, karena perasaan kita mudah dipermainkan oleh keadaan. Mudah dipermainkan. Saya mau katakan, orang benar itu hidupnya bukan oleh perasaan. Orang benar hidupnya bukan oleh pikiran. Orang benar hidupnya bukan oleh, orang benar hidupnya oleh iman. Mungkin saudara berkata, loh kan kita manusia punya perasaan dong. Kita bisa punya perasaan dekat dengan Tuhan, bisa punya perasaan disayang sama Tuhan, bisa punya perasaan merasakan hadirat Tuhan. Kan bisa dong. Bagaimana bisa orang hidup sama perasaan? Amin. Perasaan bukannya salah. Sudah merasakan Tuhan dekat, Tuhan sayang, Tuhan memberkati, enggak salah. Tetapi perasaan tidak mendahului iman. Perasaan tidak mendahului percaya. Justru ketika sudah percaya, ketika sudah beriman, sudah bisa merasakannya. Haleluya. Ketika sudah beriman, saudara bisa merasakannya. Walaupun kadang-kadang tidak selalu sudah merasakannya. Tidak selalu sudah merasakan Tuhan dekat. Tapi saudara harus percaya, Tuhan tetap dekat. Tidak selalu saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, tapi hadirat Tuhan selalu dekat saudara. Haleluya. Renungkan ini sekalian. Dan mulai belajar hidup hubungan persaudaraan Tuhan bukan dengan perasaan, tapi dengan iman, dengan percaya. Dan juga bukan soal penglihatan. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Kalau udah lihat, nggak perlu percaya lagi. Percaya itu justru karena belum lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi hubungan persekutuan dengan Allah bukan soal pikiran, perasaan, atau penglihatan, melainkan soal hati. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Jadi orang percaya itu bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bukan dengan penglihatan, tapi dengan hati. Karena hati merupakan ekspresi dari pikiran. Karena itu pikiran kita harus penuhnya dengan firman, bukan penuh dengan input duniawi. Kalau pikiran kita penuh dengan firman, maka dia akan masuk, meresap dalam hati kita, menimbulkan iman dalam diri kita. Sehingga hati kita menjadi percaya. Lalu hati ini akan terekspresi keluar melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Makanya di sini dikatakan apa?
dengan hati orang percaya, dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya, sekalian. Kesimpulannya, kasih Kristus merupakan kasih karunia yang sebenarnya tidak layak kita terima, tidak layak kita dapatkan. Tapi telah dianugerahkan kepada kita untuk menjadi dasar bagi orang percaya dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini renungkan terus kalian hubungan kita, persekutuan kita, persekutuan saudara dan saya dengan Tuhan. Karena anugerah, anak kasih karunia. Haleluya. Kita dekat dengan Tuhan. Kita nggak jauh dengan Tuhan. Kita selalu dilingkupi oleh kasih-Nya. Diberkati oleh Dia. Haleluya. Apapun keadaan saudara, keadaan saya hari ini, nikmati hidup dengan Tuhan. Nikmati. Jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah-limpah dari gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Saudara, pulanglah dalam sukacita, dalam kebahagiaan dengan Tuhan. Dan nikmati setiap hari kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Yang rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Saya selalu bersukacita dengan Tuhan. Saya nikmati hari-hari dengan Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik itu bukan hanya buat aku. Tapi Tuhan yang baik itu buat saudara. Semua yang mendengarkan. Mengikuti khotbah ini. Berarti ibadah ini pagi hari ini. Tuhan yang baik itu buat saudara. Buat saudara. Dan aku berdoa. Supaya saudara sekalian merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena engkau adalah orang-orang yang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali. Terima kasih kalau siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau memakai aku jadi kepanjangan lidah-Mu ya Tuhan. Untuk boleh menyampaikan firman yang ajaib itu. Firman yang berkuasa itu. Haleluya. Yang sedang sakit pada pagi hari ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, aku percaya. Kuasa firman yang menyembuhkan banyak orang sakit di Alkitab. Ambil kuasa firman yang sama yang menyembuhkan saudara. Pulanglah di dalam kesehatan. Pulanglah yang sakit dalam kesembuhan. Terimalah kesembuhan saat ini. Terima semua yang sakit. Mulai dari ujung kepala, ujung kaki. Terima kesembuhan. Mungkin ada yang bagian-bagian tubuh lemah. Mungkin bagian tubuh jantung, paru-paru, ginjal. Atau apa saja dalam anggota tubuh saudara. Mengalami kelemahan. Pulang dalam kesehatan. Pulang dalam kesembuhan. Dan oleh bilur-bilurnya, engkau telah disembuhkan. Saudara yang sedih hati, yang kecewa, yang tertekan. Tuhan Yesus telah memberikan damai dalam hidupmu. Terimalah saat ini damai sejahtera dalam hatimu. Yang melampaui segala akal pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus, pulang dalam sukacita. Pulang dalam damai sejahtera. Oh, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk hal-hal yang tidak bisa aku utarakan pada pagi hari ini. Tapi Engkau tahu semua keperluan daripada jemaatmu. Khususnya jemaatmu di tempat ini. GBI Sukacita. Maupun setiap orang yang dengar khotbah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sanggup memenuhi seluruh keperluan saudara sekalian yang mendengar khotbah ini. Apa yang Engkau perlukan? Boleh angkat tangan saudara saat ini. Angkat tangan saudara untuk menunjukkan. Mungkin saudara boleh mengatakannya. Untuk menunjukkan bahwa engkau sedang membutuhkan sesuatu pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkati mereka dan Engkau memenuhi segala keperluan mereka. Berdasarkan kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Aku juga berdoa buat sidang jemaat berbat ini. Buat Pak Bersih Tarigan dan Ibu. Buat Pak Samuel Tarigan dan Ibu. Bersama dengan seluruh tim pelayanan. Baik itu tim musik, tim pelayanan meja, diakones. Engkau memberkati mereka satu demi satu.
dengan kesehatan, dengan keharmonisan, dengan kekayaan, dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kami menadahkan tangan kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau terlebih rindu untuk memberkati setiap kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menerima segala yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Dia datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.